mungkin yang ingin sedikit saya tanyakan Ustaz. Terus terang saya tertarik dengan katakanlah kelompok pengajian Ustaz ini. Dari ketika saya masih jadi marbot di masjid, waktu masih MTS, Iman, sampai kuliah saya tinggal di masjid jadi marbot. Banyak teman-teman kelompok pengajian Ustaz yang datang silih berganti memberikan taujih kepada kami. Nah, mungkin yang ingin saya tanyakan supaya dapat informasi langsung sehingga tidak menjadi fitnah misalnya. Dapat sumber langsung dari sumber utama. Nah, teman-teman ini kan katakanlah safar berminggu-minggu masuk ke masjid gitu ya, untuk mengajak kebaikan, mengajak umat ke masjid. Dan memang di tempat kami di RW 1 ini RW 4 ya, saya RW 1. Kadang ada masjid yang subuh itu hanya 2 orang, 3 orang gitu ya, agak sepi. Nah, ketika Ustaz dan teman-teman pengajian itu pergi safar sampai seminggu, 2 minggu, jikalau misalnya statusnya ASN ada nggak misalnya? Bagaimana proses izinnya gitu kan? Karena saya ASN. Kemudian ada nggak yang mungkin mahasiswa ikut? Apakah nunggu liburan dulu? Nah, ada yang bilang informasinya nggak valid. Itu anak istrinya ditinggalkan aja tanpa diberikan nafkah begitu, berbulan-bulan. Apa yang seperti itu begitu? Mereka tidak mempedulikan istri, anak, keluarga di rumah. Pergi berdakwah, sementara tanggung jawab suami kan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dia mimpin rumah tangganya, ngatur rumah tangganya gitu. Itu gimana Ustaz? Informasi itu Ustaz. Yang pertama ASN ya, diatur. Jadi dari guru-guru kita sudah diatur untuk ASN ini dia keluar sesuai libur. Misalkan 1 bulan dia kerja kan, liburnya hari Sabtu Minggu ya, dia ada itikaf 1 minggu saja sesuai libur. Bahkan diberi keringanan, misalkan 2 hari libur, 1 hari buat keluarga, 1 hari buat itikaf. Nah, kalau masih cinta keluarga kan kita masih cinta. Kedua, mahasiswa di Bandung ini alhamdulillah banyak perguruan tinggi dan terlibat dalam usaha dakwah ini. Mahasiswa diitikafkan sebulan sekali 1 hari. 1 hari. Bahkan kalau yang mahasiswa yang semangat dia tiap minggu beritikaf. Bahkan kita pelajar ini gencar di sana itu tentang pelajar ini rangkul. Terus yang ketiga, bab kedua, jangankan anak istri, kambing saja kalau kita nggak masih makan dosa ya. Kalau kita punya kambing, punya kucing dikandangin nggak dikasih makan berdosa, apalagi anak istri. Yang pertama mungkin kalau untuk yang lama ini kalau 3 hari orang biasa kan nggak lama lah gitu kan, nggak bakalan kelaparan. Khususnya orang-orang yang tinggal berangkat lama 40 hari 4 bulan itu bukan orang-orang yang baru, tapi emang keluarganya pun sudah sama satu irama. Nah, kita ada taklim, amalan sudah sama-sama dibuat di rumah dengan keluarga ya. Terus biasa kita pun dengan istri, kalau kita sebulan sekali itikafnya itu 3 hari, setiap 3 bulan kita belajar itikaf dengan istri, dibawa istri kita itikaf. Nah, kita di masjid, istri kita di rumah dekat masjid biasanya. 2 tempat hanya 24 jam, masjid dan rumah, 3 hari setiap 3 bulan. Nah, secara agama kita sudah nyambung semua suami istri itu ya. Bab nafkah sama, kita pun ada manajemen. Misalkan kayak beliau Pak Ustaz Abdul Karim, dia jualan batagor. Karena setiap hari dia nabung buat keluar 4 bulan, buat yang ditinggal. Jadi pas besok pulang kita pun sudah mulai nabung berapapun kita tabungan, ya itulah bekal kita. Dan istri pun sudah tahu dengan musyawarah. Jadi tidak ada yang meninggalkan begitu saja dengan musyawarah. Kalaupun ada, misalkan suka terdengar, oh ini si anu, bukan karena kerja dakwahnya. Kan ada kemarin saya waktu di Surabaya, Ustaz itu orang gara-gara ikut tabligh cerai sama istri katanya. Saya bawa, Bapak mau gak kita ke KUA sekarang, ke kantor agama. Yang cerai itu tiap hari puluhan, bahkan ratusan. Banyak yang nggak ikut tabligh juga cerai, saya bilang ya. Jadi bukan karena tablighnya cerai itu, Pak. Bahkan yang banyak uang pun, artis yang cakep-cakep, cantik-cantik diceraikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman 1 saya bilang dari sekian ribu, kayak pohon bambu, Pak. Saya bilang nggak lurus semua.
Bahkan di Baitul Mukminin di sana ada polisi AKBP. Wah, tablik ini gini nggak tertib, saya bilang. Saya langsung aja ngomong, Pak, polisi itu orang benci semua, saya bilang. Jelek di mata masyarakat. Polisi itu buruk. Wah, nggak semua Pak Ustaz, itu ada oknum. Ya sama Pak. Setiap organisasi ada oknumnya juga, saya bilang gitu. Jadi dikeluarkan dengan tertib. Kita mau keluar sekarang ke Bengkulu. Ini 2 bulan sebelumnya kita kumpul sama-sama yasinan barang-barang di rumah. Jadi ditertibkan. Bahkan di setiap kita ada musyawarah. Kita yang pergi, yang tidak pergi itu ada kunjungan ke rumah-rumah yang ditinggal. Misalkan ini yang Bapak nggak, ini di tempat kita ada yang sedang berangkat 4 bulan. Maka dimusyawarahkan minggu hari ini Bapak bawa istri ke rumahnya. Besok itu seperti itu. Secara ekonomi ditanggungjawabkan, hanya mungkin semampunya kan. Yang mampunya sekian tidak di luar kemampuan. Jadi tidak. Bahkan kemarin saya waktu di At-Taqwa ya sama, ada orang juga, orang saya lihat orang itu lagi, wah gimana ini keluarga nih, Bapak saya kasih tiket sekarang ke Bandung, sekarang PP, Bapak silaturahmi ke rumah saya. Tanya langsung ke istri saya bilang, oh nggak mau, biar jelas, saya bilang, biar kalau saya bicara takut disangka bohong gitu. Nah jadi alhamdulillah secara manajemen diatur dengan baik. Nah, adapun ya orang bicara ya itu katanya itu bersambung-sambung. Bahkan kemarin di Semarang itu ada orang ya nadanya emang nada memojokkan. Saya ini sedang membuat buku ya, meneliti jemaah tabligh saya itu. Bagus yang jauh Pak RT-nya, kata Pak RT kalau Bapak mau meneliti ikut 3 hari, ikut 40 hari, ikut 4 bulan biar tahu dalamnya, masa meneliti dari dalam kan itu. Nah gitu Pak. Jadi orang melihat kerja dakwah dibuat seperti ini Pak, hanya melihat kita masuk rumah Pak, mau lihat rumah, ini ada rumah, kita lihat di lubang kunci saja kan, di lubang kunci atau dari jendela, maka yang terlihat yang lurus saja kan, yang terlihat cuma ada teko saja. Dia rumah ini isinya teko kan itu. Nah, ketika dia buka rumahnya, apalagi dia mau masuk, ternyata bukan cuma teko kan itu, macam-macam banyak. Jadi tidak seperti itu, diluruskan, diatur sedemikian rupa seperti itu. Tidak ada diatur. Kalaupun ada, ya kami tidak memungkiri kan, ada hal-hal yang emang ada juga, tapi tidak banyak. 1-2 ya ada, karena semangatnya, karena apa? Dan itu bukan satu keburukan, karena di setiap instansi masyarakat mungkin ada orang-orang yang seperti itu. Ini Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Ini kan dapat dari sumber utamanya langsung gitu kan. Nah kemudian jamaah tabligh ini kan, terus saya juga punya teman satu kelas yang beliau mondok sebagai ustadz guru di pesantren Purwakarta, teman akrab saya begitu kan, saya banyak belajar beliau. Nah ketika safar dakwah dari masjid ke masjid, dari desa ke desa, dengan berpakaian gamis seperti ini, itu apakah memang untuk membawa inilah warna jamaah tabligh untuk memudahkan identifikasi teman-teman jamaahnya, ataukah karena itu memang ikut sunnah Rasul misalnya, atau kenapa tidak menggunakan kearifan lokal? Karena kita Indonesia ini kan budaya misalnya mungkin pakai becakam gitu ya, kemudian ya bajunya baju biasa saja supaya mungkin lebih mudah diterima masuk gitu. Memakai gamis itu merupakan sebuah keharusan karena ikut sunnah Rasul atau bagaimana? Karena ada beberapa ulama yang ngomongkan gamis itu bukan sunnah, itu budaya gitu. Andaikan Rasulullah di Jogja, itu Rasul pakai belangkon gitu. Dia tidak akan pakai gamis begitu. Nah, apakah mungkin ini menjadi warna khas dari kelompok jemaah tabligh untuk memudahkan bahwa ini loh warna kami sesuai ikut sunnah Rasul gitu ya? Demi Allah, pakaian Nabi itu bukan budaya. Oh gitu ya? Hah? Demi Allah, pakaian Nabi itu kan budaya, bukan budaya Arab. Sebelum Rasulullah datang, Arab itu bukil Pak. Orang di tawaf itu nggak pakai baju telanjang, ya, sempurna. Jadi tidak ada celah. Wah, jangan mencela Nabi lah itu pakaiannya apa? Sunnah Pak. Sunnah itu kebagi 3, ada surah. Surah itu penampilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari atas kepala sampai bawah. Ada syirah.
Sirah itu perjalanan Nabi dari bangun tidur sampai tidur kembali, baik adab, ibadah, dakwahnya. Terus ada sarirah, pikir Nabi, itu sunnah ya Pak. Sunnah Nabi, apa hukumnya sunnah? Ya, sunnah itu dua hukum ya. Yang pertama yang wajib, sunnah Nabi. Contoh apa? Sholat. Sholat ini sunnah Nabi. Ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah. Kalau yang wajib diamalkan dapat pahala, tidak diamalkan berdosa. Yang sunnah, sholat sunat, kalau diamalkan dapat pahala, tidak diamalkan rugi ya. Mandi ini sunnah Nabi. Pokoknya yang pernah dilakukan Nabi itu sunnah ya. Mandi ada yang mandi wajib, ada yang mandi sunnah. Sunnah Nabi, seluruh sunnah ini hukumnya fardu ain Pak. Bagi siapa? Bagi umatnya yang mau diaku umat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Pak. Ya. Lihat orang tua kita, ya. Orang tua kita. Mungkin mayoritas di sini banyak di Bengkulu Muhammadiyah. Ya. Lihat pakaian Kiai Ahmad Dahlan. Bagaimana pakaian beliau? Berimamah, berjenggot, bersiwak, bergamis. Ya. Lihat Kiai Hasim Asy'ari. Bagaimana pakaiannya? Guru-guru kita. Nah, sunnah itu wajib bagi siapa? Bagi umat yang mau diakui umat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngepen, kita ngepen kepada siapa? Ngepen kepada sunnah. Jadi kami pakaian itu bukan gaya-gayaan, Pak. Aman ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'ibni. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Nabi, maka sungguh dia mencintaiku. Barang siapa yang mencintaiku akan bersamaku di dalam surga pertama itu ya. Nah, dan kami pun bukan ketika safar saja. Emang hari-hari memakai seperti ini jadi amalan. Budaya, justru Islam ini harus jadi budaya. Islam ini harus jadi budaya, sholat jadi budaya, sedekah jadi budaya. Nah, bukan Islam diatur oleh budaya, tapi Islam yang mengharuskan mengatur budaya. Jadi kalau bagi kami mengharuskan memakai sunnah, bagi orang lain ya terserah Bapak. Kita hanya menganjurkan Bapak. Makanya ada latihan, pakai peci latihan, pakai sorban latihan, pakai gamis latihan. Kalau tidak latihan susah. Minimal kita Bapak, misalkan Bapak, saya belum kenalan, Bapak siapa? Imam. Pak Imam. Misalkan, saya juga mau menghidupkan sunnah, tapi masih malu. Minimal setiap tahajud malam-malam kan di rumah nggak ada siapa-siapa, pakai jubah, pakai sorban. Oh Allah, beda itu Pak, perasaan itu. Jadi pakaian itu bukan harus menjadi budaya, bukan pakaian orang Arab. Ahli batil itu justru bagaimana mencegah Islam itu hadir dalam diri kita. Seperti itu kan. Kita bisa lihat kalau ada anak kambing lewat, anak babi lewat, anak harimau dari pakaian kelihatan. Sekarang lihat orang muslim sama semua pakaiannya, Pak. Coba kalau Bapak hari-hari pakai peci, oh itu orang Islam ya. Nah, pakai koko misalkan, gak usah pakai gamis, sholat pakai koko, oh itu orang Islam. Sekarang kan sama-sama. Jadi Islam itu ciri membedakan bahwa kita ini seorang muslim, Pak. Nah, so diwajibkan, maksudnya wajib di sini bukan kita wajib mengamalkan sunnah. Dan adapun orang lain mau ikut atau nggak ikut pakaian itu terserah keimanan masing-masing. Karena bab iman Pak, jangankan pakai sorban, kadang-kadang pakai peci pun disaku kan di kantong. Kenapa Kak? Nggak pakai? Oh ada di kantong. Kenapa nggak mau pakai? Malu kan itu. Seperti itu. Jadi membiasakan. Mungkin kalau daerah-daerah lain saya masuk, alhamdulillah nikmat sudah masuk 8 negara. Bahkan banyak daerah di provinsi kita pun kayak Sulawesi itu pakaian gamis sudah bukan budaya lagi. Orang yang tidak ikut tablighi sudah di masjid itu bergamis semua, Pak. Bergamis semua, bersorban semua. Bahkan ketika kita masuk kita tidak merasa spesial. Nah, seperti itu. Apalagi daerah-daerah Kamboja, Sri Lanka. Nah, sudah rata-rata pakai gamis, pakai itu minimal kalau sholat mereka sudah seperti itu, sudah membudaya seperti itu. Kasih Ustaz. Ya, terima kasih Pak Ustadz pencerahannya. Sambil Oke, makan. iya.